Kita harus tawakal dan juga berpasrah diri jika bermain di weekend. Karena sebentar lagi United akan ke final Europa League, tapi tetap saja harus melalui weekend-weekend yang pahit dulu. Masih tersisa 3 weekend. Betul sekali. Lawan West Ham, lawan Chelsea. Chelsea lawan Sabtu pagi lagi. Iya, Sabtu pagi weekend tapi kan tetap. Iya, weekend. Dan terakhir lawan Aston Villa. Karena memang United kayak dikutuk main di weekend tuh jelek terus ya. Iya. Apalagi main di Premier League. Tapi Premier League mainnya weekend terus. Ya, betul. Nggak usah ikutan Premier League lagi. Ya udah mainin pemain muda aja gitu. Dan kali ini memang ya sama seperti minggu-minggu kemarin. Iya. Bahwa Ruben Amorim sudah menyatakan juga dari awal bahwa memang sudah melepas Premier League. Tapi tentu saja namanya pertandingan itu harus nyari menang. Harus memainkan dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, dengan potensi-potensi yang ada. Kalau cari kambing hitam? Ya, itu mah tim sebelah aja lah. Ya, dan ya pokoknya lawan West Ham mau bagaimanapun dengan poin United 39 di peringkat 15 dan West Ham 17 ya? West Ham peringkat 17, poinnya 37. Iya. Mau nggak mau, kalau Manchester United para pemainnya tahu malu, harusnya mereka menang. Kalau misalkan dia kalah, bisa-bisa peringkat 16 atau 17 nih. Iya, berarti ini main di Old Trafford kan? Main di Old Trafford. Main di Old Trafford, semuanya ya sudah tidak berpengaruh lagi karena semua sudah tidak mungkin terdegradasi. Iya. Jadi memang ini tidak berpengaruh untuk hasil di liga, tapi berpengaruh untuk mental tim menjelang final Europa League. Iya, masuk final tapi peringkat 17 tuh mental banget sih. Tapi lucu loh, maksudnya kayak lucu. itu sarkas banget untuk tim-tim yang katanya tim lain, yang katanya tim terbaik. tim papan atas, tim terbaik di Eropa, tapi nggak dapat apa-apa. Jadi lebih baik main indah atau main biasa tapi dapat piala? Main biasa dapat piala. Orang tujuannya dapat piala kok. Ya, kalau main indah mah main orkestra aja, main orkestra indah tuh. Balet. Tapi gini, lawan West Ham terakhir MU tuh kalah 2-1 di West Ham London Stadium. London Stadium, dan itu pun harusnya tuh United nggak dapat kebobolan menit terakhir, karena kebobolan menit terakhir itu yang lewat penalti yang si salah ambil keputusan tuh si Mike Dean apa Anthony Taylor lagi gitu, gue lupa. Yang itu loh, yang si Bowen jatuhin diri sama Deli, padahal betul. Padahal si Bowen jatuhin diri tapi dianggap itu ya. Cuman ya udah kalah dan ya harusnya sih West Ham juga lagi nggak bagus-bagus juga ya. Ya sering banget ya, maksudnya sering banget lawan West Ham tuh kebobolan dapat penalti di menit akhir. Waktu itu Noble, ingat nggak yang De Gea save tapi ini kemarin Bowen ya kalau salah. Dan ya untuk pertandingan besok sih ya udah pasti lah ya, kayak kiper kayaknya Alteba Indir lagi. Kayak dicoba untuk musim depan, dan untuk 3 back tengah mungkin Lindelof pasti akan main. Lindelof, Maguire atau Mazraoui kali mungkin ya. Mungkin Mazraoui karena tadi Mazraoui nggak main full juga kan lawan Athletic Club kan terakhir. Dan Fredrickson. Ya, mungkin akan Fredrickson. Juga kirinya mungkin Luke Shaw karena kalau kita melihat lawan di Athletic Club, Dorgu itu masih meragukan penampilannya. Jadi mungkin Luke Shaw akan dipaksa untuk match fitness-nya tuh balik lagi. Dipaksain. Iya, jadi supaya kebugarannya tuh kembali. Tapi serba salah juga sih sebetulnya. Raisa. Waduh. Ya, kenapa serba salah? Nggak, serba salah karena kalau diforsir takutnya nggak main di final karena cedera. Ya, serba salah juga nih, karena yang tahu cuma Tuhan nih tentang kesehatannya Luke Shaw. Dan kalau untuk back sayap kanan mungkin ya kalau antara Dorgu atau pemain muda yang baru diperpanjang kontraknya sama Manchester United, Benedetto Mantato. Karena kemungkinan juga karena emang di tim U18 pun juga tim United udah gak ngejar apa-apa. Harusnya Mantato bisa sih dimainin. Ya paling nggak di bench lah gitu. Iya. Dan memang kalau kita lihat United ini kan terutama Luke Shaw itu harus diberi kesempatan main kok. Tapi bukan yang full main. Karena waktu itu sempat dimainin full time. Iya. Tapi akhirnya jadi next-nya jelek. Karena memang match fitness-nya belum dan masih ada ragu-ragu, ketakutan untuk berduel. Sehingga itu berpengaruh banget dari sisi defensive awareness-nya. Iya. Tapi gue rasa kayaknya antara Lucio atau Hari Amas kayaknya yang di tengah juga yang main mungkin akan Ugarte sama Maino mungkin. Maino terus juga di depan. Atau Eriksen Maino mungkin ya, tapi Eriksen Maino sih kusut sih. Ya mungkin bisa. Enggak. Atau Eriksen Ugarte, depannya Maino sama Garnacho. Ya Garnacho akan
karena nggak ada punya pengganti juga kan. Cido Iya, Martin akan dicoba lagi pasti. Iya, Cido pasti Gitu. jadi striker lagi dan ya Jadi kita akan melihat pemain-pemain muda untuk bermain. Jadi ya kembalikan lagi ekspektasinya, boleh merayakan lawan di Athletic Club kemarin, tapi ya set lagi ekspektasi kalau bermain di Premier League. Ya sudah, kita sewajarnya aja tapi gitu. sih Dit, kalau gue prediksi Menang sih kali ini. menang karena Dengan mental yang lagi naik-naiknya naik-naiknya, gitu kan. betul. Dan karena Mason ini Mount juga- mungkin bisa akan main juga Mason kok. Mount betul. Ya bisa ya depannya Mason Mount Iya. sama Maino kan. Dan ini Dit, sebetulnya tuh waktu lawan Brentford minggu lalu, menurut gue tuh MU tuh nggak jelek kok. Mainnya nggak jelek, cuman suwe aja yang kebobolan gol pertama itu kan Iya, agak suwe kan. di flag, ya. Itu yang terus sama yang gol kedua tuh yang apa pokoknya menurut gua harusnya Manchester United tuh minggu lalu minimal seri. Cuman ya, suwe akhirnya kalah. Ya, dan sisi positifnya juga Ahmad semakin terbiasa bermain. Iya. Ketika lawan Brentford udah cetak gol, kemudian lawan di Bilbao Athletic tadi Club assist. Jadi ini adalah bekal untuk bermain di final Europa League. Tapi ya tadi jangan banyak diforsir untuk pemain intinya karena cedera, ya nggak itu lucu, sangat nggak lucu. Dan Ahmad juga tadi untuk setelah kembali cedera tadi mainnya udah tadi waktu lawan Bilbao tuh mainnya udah bagus sih. Jadi kayak harusnya ya udah balik lah ke match Ya, tapi Ahmad untuk di wingback tuh defensifnya masih kurang juga. Dia defensive awareness-nya bukan kemauan dia untuk track back dan sebagainya, tapi defensive awareness kapan dia harus nutup dan sebagainya itu masih dia tuh lemah. baca bola bagus loh. Kalau untuk nyolong bola, tapi ya untuk yang tadi lo bilang defensive Dia awareness lebih agak bagus. kurang. Dia lebih bagusnya baca Al-Qur'an. Dia bagus. Betul. Ngaji dia Iqra bagus tuh. Ikro. Dan ya itulah dan Prediksi langsung aja kok. prediksi ya United gue menang 2-0. Gue sih 2-1. United akan menang 2-1. Ini catat, United akan menang 2-1 lawan West Ham United. Dan untuk tadi Anthony juga akhirnya lolos ke final ya. Ya, lawannya Chelsea, Lawan betul. Chelsea dan kemungkinan kalau United menang di final dan Anthony di Betis menang juga, dia jadi satu-satunya pemain yang dapat 2 medali. Ya. Liga Melon dan Liga Jeruk. Betul. Dan di Liga Conference League itu antara Sancho atau Anthony akan dapat medali. Siapa yang akan dapat freedom? Iya, betul. Jadi ya untuk Anthony menurut gua udah lebih baik nggak usah balik ke Manchester United deh. Iya, dengan bagusnya permainan dia, 1 gol 1 assist juga lawan Fiorentina, itu menunjukkan bahwa bisa free kick pula gitu. Sebelum lawan Fiorentina juga cetak gol di menit akhir, pressing. Jadi terima kasih Anthony sudah bermain baik sehingga menaikkan value Anda sehingga bisa dijual dengan harga yang layak lah. Betul, bisa. Itu aja. Itu aja ya. Mungkin dari The United Yang World sempat Podcast. ada Luis Campos, cuman kayaknya masih Isu ya. Masih isu ya. Luis Campos tuh mau juga gantiin salah satu direktur olahraga yang sangat baik di dunia ya. PSG ya dia. Sporting Director. Di Sporting Lisbon apa PSG? PSG sekarang kan nggak tahu. Ya antara dia sempat di PSG kan. Iya. Dan beberapa pemainnya yang diambil pun juga oke. Ya itu adalah sekian podcast United Wave kali ini. Sampai jumpa di review live reaction lawan West Ham United di hari Minggu nanti. 8. Oke, see you guys. Gua Koko United. Dita Pramudia pamit. See you.